Siapa yang tidak suka merasa nyaman dan tenang di dunia, suka di sebuah dunia yang miskin masih bersimbah darah pula. Maka jangan salahkan tukang pos itu, Sukab, jika ia kemudian menjadi begitu penasaran dan memasuki senja yang terbentang. Tak ada yang tahu apa nasib waktu. Ketika anak-anak akhirnya berkerumun di sekitar sepeda yang tergeletak itu, mereka hanya melihat cahaya senja yang kemerah-merahan yang semburat membakar langit. Amplop itu hanya bocor sedikit, tapi akibatnya sungguh begitu rupa. Ini semua gara-gara kamu, Sukab. Sukab yang malang, bodoh dan tidak pakai otak. 10 tahun lamanya tukang pos itu mengembara di dalam amplop. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukannya di sana. Apakah dia kawin, beranak pinak, dan bahagia? Atau selama itu dia hanya duduk saja memandang matahari terbenam dengan perasaan kehilangan. Sementara langit yang tadinya merah keemas-emasan perlahan-lahan menggelap ke biru-biruan. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya menikmati senja di dalam amplop, Sukab. Sebuah ruang yang sungguh-sungguh terdiri dari waktu. Apakah waktu itu bisa diulang atau bagaimana? Aku belum pernah memasuki senja di dalam amplop. Atau apakah di dunia ini sebetulnya seperti di dalam amplop, ya Sukab? Di mana kita tidak tahu apa yang terjadi di luar diri kita. Di mana kita merasa hidup penuh dengan makna, padahal yang menonton kita tertawa-tawa sambil berkata, kasihan betul manusia. Apakah begitu, Sukab? Kamu yang suka berhayal barangkali tahu. Tapi aku tidak mau khayalan, aku tidak mau kira-kira. Meskipun usaha kira-kira itu begitu canggihnya sehingga disebut ilmiah. Aku mau tahu yang sebenarnya. Apakah ada yang menyaksikan kita sambil tertawa-tawa? Kalau iya, apalah arti hidup kita ini, Sukab? Tidakkah nasib manusia memang seperti ikan yang diternakan hanya untuk mengisi akuarium di ruang tamu seseorang yang barangkali juga tidak terlalu peduli kepada makna kehidupan ikan-ikan itu? Aku tidak pernah tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dialami tukang pos itu di dalam amplop. Sampai ia keluar 10 tahun kemudian dengan wajah bahagia. Ia sudah 10 tahun menghilang di dalam amplop, tapi ia tidak nampak bertambah tua. Apakah waktu di dalam amplop tidak bergerak? Tepatnya, apakah senja di dalam amplop tidak berhubungan dengan waktu? Apakah tidak ada waktu di dalam amplop Federal Express itu? Apakah aku harus peduli dengan semua ini, Sukab? Apakah aku harus peduli? Kamu betul-betul merepotkan aku, Sukab. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Sukab yang malang, goblok dan menyebalkan. Kamu tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Tukang pos itu tiba di depan rumah kami. Rumah kami? Setelah 10 tahun banyak yang terjadi dong, Sukab. Misalnya bahwa kemudian aku kawin, beranak pinak dan bahagia. Jangan kaget, dari dulu aku juga tidak mencintai kamu, Sukab. Dasar bego, dikasih isyarat tidak mau mendengarkan. Sekali lagi, aku tidak mencintai kamu. Kalau toh aku kelihatan baik selama ini padamu, terus terang harus kukatakan sekarang, sebetulnya aku cuma kasihan. Terus terang aku kasihan sama kamu, Sukab. Mencintai begitu rupa, tapi tidak tahu yang kamu cintai sebetulnya tidak mencintai kamu. Makanya jangan terlalu banyak berhayal, Sukab. Pakai otak dong sedikit. Hanya dengan begitu kamu akan selamat dari perasaan cintamu yang tolol itu. Tapi bukan cinta tai kucing ini yang sebetulnya aku ingin ceritakan padamu, Sukab. Soal cinta ini sama sekali tidak penting. Kamu harus tahu apa akibat perbuatanmu ini, Sukab. Mengirim sepotong senja
untuk orang yang sama sekali tidak mencintai kamu. Tahu akibatnya? Begitu tukang pos itu pulang, setelah menceritakan kenapa Federal Express ini bisa terlambat 10 tahun, ku buka amplop itu berisi senja. Dan terjadilah sesuatu. Apa kamu tidak tahu, Sukab? Senja itu meski cuma sepotong, sebetulnya juga semesta yang utuh. Kamu kira matahari terbenam itu seperti apa? Seperti apa? Kalau sepotong senja itu di dalam amplop terus sih tidak apa-apa. Tapi ini di luar dan lautnya membludak tak tertahankan lagi. Bagaimana aku tahu amplop itu berisi senja, Sukab? Aku bukan penghayal seperti kamu. Hidupmu penuh dengan perhitungan yang matang. Aku tahu betul untung rugi setiap perbuatan. Terutama apa untung ruginya untuk diriku sendiri. Betapa pentingnya hidupku selamat demi suamiku dan anak-anakku. Pura-puranya aku ini juga perempuan yang setia. Itu pula sebabnya sebelum maupun sesudah kawin, aku tidak sudi berhubungan dengan kamu, Sukab. Lagi pula aku tidak mencintai kamu. Mau apa? Tapi kamulah yang tidak tahu diri, mengirim senja tanpa kira-kira. Dunia ini jadi berantakan, tahu? Berantakan dan hancur lebur tidak terkira. Setelah amplop itu kubuka dan senja itu keluar, matahari yang terbenam dari senja dalam amplop itu berbenturan dengan matahari yang sudah ada. Langit yang biru bercampur aduk dengan langit kemerah-merahan yang terus-menerus berkedap menyilaukan karena cahaya keemas-emasannya yang menjadi semburat tak beraturan. Senja yang seperti potongan kue menggeledak. Pantai terhampar seperti permadani di atas bukit kapur. Lautnya terhempas langsung membanjiri bumi dan menghancurkan segala-galanya. Bisalah kau bayangkan, Sukab, bagaimana orang tidak panik dengan gelombang raksasa yang tidak datang dari pantai, tapi dari atas bukit. Air bah membanjiri bumi seperti zaman Nabi Nuh. Dunia menjadi gempar. Tidak semua perahu yang ada cukup untuk seluruh umat manusia, kan? Lagi pula sampai kapan kapal dan perahu itu bisa bertahan? Tiada satu kota pun yang selamat. Lautan dari senjamu yang membuat langit merah membara itu menghempas dan membanjiri bumi dengan cepat sekali. Gedung-gedung pencakar langit di setiap kota besar di seluruh dunia, gunung-gunung tertinggi di muka bumi, semua terendam air, Sukab. Bumi ini sekarang sudah berendam air. Di mana-mana air dan langit senja tak kunjung berubah menjadi malam. Segalanya kacau, Sukab, gara-gara cintamu yang tak tahu diri. Sukab yang malang, paling malang dan akan selalu malang. Aku tulis surat ini dengan kertas dan pena terakhir di dunia di atas puncak Himalaya. Di depanku ada sebuah sampan kecil dengan sepasang dayung dan sebungkus super mie. Itulah makanan terakhir di bumi. Sisa manusia yang menjadi pengembara lautan di atas kapal dan perahu telah mati semua karena kehabisan bahan makanan maupun mayat teman-temannya sendiri. Manusia memang banyak akal, tapi menghadapi senja dari dalam amplop itu tidak ada jalan keluar. Banyak orang mempertanyakan diriku, kenapa aku membuat dirimu begitu cinta menggebu-gebu, padahal cinta secuil pun juga tidak, sehingga kamu mengirimkan sepotong senja itu padaku dan tumpah ruah membanjiri bumi. Tapi coba katakan, tapi itu bukan salahku toh, Sukab. Aku tidak mau disalahkan atas bencana yang menimpa umat manusia. Mengapa cinta harus menjadi begitu penting sehingga kehidupan terganggu? Ini bukan salahku. Air laut kulihat makin dekat. Setidaknya setengah jam lagi tempat aku menulis surat ini sudah akan berendam seluruhnya. Aku akan naik perahu, mendayung sampai teler, makan super mie mentah, lantas menanti maut. Akan kukirim kemana surat ini? Barangkali kamu pun sudah mati, Sukab. Semua pengembara di lautan sudah mati. Sedangkan di puncak tertinggi di dunia ini tinggal aku sendiri, dari hari ke hari memandang senja yang selesai.
di mana matahari tidak pernah terbenam lebih lagi. Semesta dalam amplop itu telah menjadi pemenang dalam benturan dua semesta. Namun, semesta dalam amplop itu cuma sepotong senja, sehingga dunia memang tidak akan pernah sama lagi. Kalau aku mati nanti, bumi ini akan tetap tinggal senja selama-lamanya, dengan matahari terbenam separuh yang tidak pernah turun lagi. Langit merah selama-lamanya, lautan jingga selama-lamanya. Tetapi tidak seorang manusia pun memandangnya. Segenap burung sudah punah karena kelelahan terbang tanpa henti. Tinggal ikan-ikan menjadi penguasa bumi. Di kejauhan, kulihat ikan paus merah yang menjerit dengan sedih. Sukab, aku akan mengakhiri surat ini. Akan kulipat menjadi perahu kertas dan kulayarkan ke laut lepas. Bukan tidak mungkin surat ini akan terbaca juga, entah bagaimana caranya. Namun siapapun yang menemukannya akan membaca kesaksianku. Jika tidak, aku pun tidak tahu apa nasib waktu. Kupandang senja yang abadi sebelum melipat surat ini. Betapa semua ini terjadi karena cinta dan hanya karena cinta. Betapa besar bencana telah ditimbulkan ketika kata-kata tak cukup menampungnya. Kutatap senja itu masih selalu begitu, seperti menjanjikan sesuatu perpisahan yang sendu. Selamat berpisah semuanya, selamat tinggal. Alina, Pondok Aren, 10 Februari 2001.